Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kembali. Walaupun kami secara online Tuhan, tapi kami percaya kami tetap terkonek dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau yang sertai dari awal sampai akhir, Engkau yang urapi, Engkau yang menyertai, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan, sehingga sampai kepada jemaat yang menonton streaming ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang menonton streaming ini, bilang Engkau yang membukakan hati setiap mereka, supaya mereka juga bisa mendapatkan berkat-Mu Tuhan dari sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, shalom teman-teman semua. Kita boleh bersyukur hari ini kita tetap bisa diberi kesempatan untuk ibadah lagi, walaupun secara online teman-teman. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kita semua tetap terkonek sama Tuhan. Nah teman-teman, hari ini saya bawain tema tentang transform atau perubahan hidup atau hidup yang diubahkan teman-teman. Nah teman-teman, kalau beberapa minggu yang lalu kita juga memperingati Jumat Agung dan Paskah, walaupun kita secara online teman-teman, tapi kita nggak kehilangan esensi dari Paskah. Jadi esensi dari Paskah itu teman-teman, bahwa Tuhan Yesus memberikan keselamatan buat setiap kita dan membawa perubahan besar bagi dunia ini teman-teman. Nah teman-teman, gue mau mengawali dengan ayat di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita boleh bersyukur kalau kita memperingati Paskah beberapa minggu yang lalu, kita telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusannya dalam Kristus Yesus. Nah teman-teman, pada dasarnya kita semua ini manusia berdosa. Roma 3 ayat 23 bilang karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu terjadi dari zaman Adam dan Hawa. Nah jadi teman-teman, gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gak ada yang bisa selamat oleh kekuatan sendiri. Cuman kasih karunia Tuhan, cuman pengorbanan Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan setiap kita. Nah teman-teman, bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, teman-teman, kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita disempurnakan menjadi anak Allah. Walaupun kita masih dalam rupa manusia yang mempunyai kelemahan, tapi kita disempurnakan, kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Nah teman-teman, karena kita ini udah menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, kita sadar bahwa kita perlu yang namanya perubahan hidup. Tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu kita perlu Tuhan Yesus, teman-teman, yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Kematian dan kebangkitannya melepaskan kita dari rantai dosa. Sekarang kita sudah dimerdekakan, teman-teman. Kita ini udah merdeka, sekarang kita udah bebas. Bebas untuk apa? Bukan bebas untuk berbuat dosa, tapi bebas untuk kita bisa taat sama Tuhan. Jadi kematian dan kebangkitannya melepaskan kita dari rantai dosa. Sekarang kita sudah dimerdekakan, kita udah bebas,
bukan bebas untuk berbuat dosa, tapi bebas untuk taat sama Tuhan. Nah teman-teman, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menawarkan suatu perubahan bagi hidup kita. Di 2 Korintus 5 ayat 15 bilang gini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, teman-teman, di sini dibilang dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk semua orang. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menawarkan suatu perubahan hidup buat setiap kita. Nah, ketika kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada sebuah perubahan yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Contohnya, yang pertama yang Dia ubahkan adalah Dia mengubah identitas kita. Teman-teman, saya udah sering bilang, identitas kita ini sekarang udah berbeda. Ya, yang tadinya hamba dosa, sekarang kita ini hamba kebenaran. Di Roma 6 ayat 17-18 bilang gini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, teman-teman, jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubahkan identitas kita yang tadinya hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Nah, bahkan kita sekarang adalah sahabatnya dan kita jadi anaknya. Lalu Dia mengubahkan identitas kita yang lain adalah ini. Tadinya kita kegelapan, tapi sekarang kita anak terang. Nah, lalu teman-teman selanjutnya gini. Itu yang tadi yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita. Tuhan mengubahkan identitas kita. Yang selanjutnya Dia juga mengubah hati kita. Dan Dia mengubah tujuan hidup kita. Bahkan Dia memberi kehidupan yang baru bagi setiap kita. Ya, Dia mengubahkan hati kita, lalu Dia mengubahkan tujuan hidup kita. Yang tadinya kita hidup untuk diri sendiri, sekarang kita tujuan hidupnya untuk Tuhan. Ya. Jadi yang selanjutnya Dia memberi kehidupan yang baru bagi kita. Bahkan teman-teman, di 2 Korintus 5 ayat 17 bilang gini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini adalah suatu perubahan hidup, teman-teman. Yang tadinya kita manusia berdosa, kita sekarang punya kehidupan baru. Ya, tadinya hidup untuk diri sendiri, sekarang kita hidup untuk Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, lalu itu tadi yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita, untuk kita bisa berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tadi yang Tuhan kerjakan adalah Dia mengubah identitas kita, Dia mengubah hati kita, dan juga mengubah tujuan hidup kita. Bahkan Dia memberi kehidupan yang baru buat kita. Makanya kita kalau menerima Tuhan Yesus dibilangnya lahir baru, karena kita punya kehidupan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Jadi teman-teman, kita udah gak hidup di zona yang kita terus-menerus hidup dalam dosa, tapi kita berubah. Hari ini kita hidup untuk Tuhan, teman-teman. Walaupun terkadang kita masih sering jatuh ke dalam dosa, tapi kita ini bukan hamba dosa lagi, melainkan kita udah hamba kebenaran. Kita ini milik Tuhan, kita sahabatnya. Nah teman-teman, itu tadi yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi untuk suatu perubahan, untuk mengalami suatu perubahan itu gak cukup hanya dari Tuhan yang mengerjakan saja, tapi harus ada bagian kita yang kita kerjakan juga, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, saya poin pertamanya gini.
Yang kita kerjakan sekarang untuk perubahan adalah mengambil keputusan. Nah teman-teman, perubahan yang dilakukan Tuhan saat kita menerimanya akan menjadi perubahan yang maksimal kalau kita meresponinya dengan benar sesuai dengan kebenaran firman. Nah, jadi teman-teman gini, artinya ada bagian yang Tuhan ubahkan dalam hidup kita tadi, identitas kita, hati kita, tujuan hidup kita. Bahkan kita diberikan kehidupan yang baru. Nah, tapi ada juga bagian yang harus kita kerjakan untuk perubahan tersebut, teman-teman. Makanya di Roma 12 ayat 2 bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah teman-teman, ini salah satu bagian yang harus kita lakukan dalam perubahan. Kalau tadi Tuhan udah mengubahkan kehidupan kita, sekarang bagian kita juga harus mengejar perubahan itu yang udah Tuhan berikan kepada kita tentunya. Nah, contoh bagian yang kita kerjakan adalah gini, ubah cara pikir kita, ubah cara berpikir kita. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ubah cara berpikir kita. Lalu ubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik, teman-teman. Ubah perilaku kita. Teman-teman, kalau dulu kita hamba dosa, sekarang harusnya kita udah mengerjakan firman Tuhan. Jadi ini bagian yang harus kita lakukan, teman-teman. Memang sulit tentunya, kebiasaan yang dulu yang sering kita lakukan, sekarang kita harus melepaskan itu semua. Contohnya kita misalnya merokok, teman-teman. Ya, kalau yang dulu udah punya kebiasaan ngerokok, sekarang harus lepas dari rokok itu. Kalau kita sadar bahwa tubuh kita ini bait Allah, teman-teman, kita pasti lepas dari rokok itu. Nah, jadi bagian kita contohnya yang tadi adalah cara berpikir. Ubah cara berpikir kita, ubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik, ubah perilaku kita, teman-teman. Dan masih banyak lagi yang harus kita kerjakan untuk perubahan. Tentunya kita kerjakan perubahan sesuai dengan kebenaran firman. Nah, makanya kita harus melakukan firman, teman-teman. Orang yang mengalami perubahan adalah orang yang melakukan firman di dalam kehidupannya. Ya, gue ulangin lagi. Orang yang mengalami perubahan adalah orang yang melakukan firman dalam hidupnya. Nah, teman-teman, perlu kita ingat juga bahwa tujuan utama kehidupan kita adalah serupa seperti Kristus. Di Roma 8 ayat 29. Jadi, tujuan utama kehidupan kita adalah serupa seperti Kristus. Berarti kehidupan kita harus mengejar terus sehingga kita terus menjadi serupa dengan Kristus, teman-teman. Nah, kita harus mengambil keputusan untuk suatu perubahan. Kita perlu mengambil keputusan, punya komitmen untuk berubah dan berusaha untuk terus menjadi seperti Kristus. Nah, suatu perubahan itu nggak bisa dibilang perubahan, teman-teman, kalau tidak berubah 180 derajat. Contohnya orang yang ngerokok. Bisa dibilang hidupnya berubah kalau dia udah nggak ngerokok sama sekali. Ya, gue tahu bahwa melepaskan rokok itu adalah hal yang sulit. Ya, kadang mulut kita asem gitu, teman-teman. Tapi ini serius, perubahan itu baru bisa dibilang perubahan kalau kita berubah 180 derajat. Jadi kalau misalnya, gue mau berhenti ngerokok, kan sekarang 1 bungkus nih, 1 hari 1 bungkus.
Nah, besok nanti gue kurangin nih, misalnya jadi 6 batang. Teman-teman, itu bukan perubahan. Kalau kita mau mengalami perubahan, dari rokok yang 1 bungkus, dilepasin semuanya. Nggak ngerokok sama sekali lagi, itu namanya perubahan. Nah, teman-teman gini, contohnya dari Paulus, teman-teman. Dia mengalami perubahan 180 derajat waktu ketemu sama Tuhan. Dia punya komitmen, dia ngambil keputusan untuk berubah. Jadi waktu dulu dia hidupnya ngebunuhin orang Kristen. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, dia punya komitmen, dia mau berubah 180 derajat. Akhirnya apa? Dia jadi rasul, dia menginjili. Itu perubahan 180 derajat, teman-teman. Jadi kiranya kita boleh mencontoh dari kisah Paulus tentunya, teman-teman, bahwa perubahan itu 180 derajat, nggak bisa setengah-setengah. Ya, makanya kalau kita lihat superhero, teman-teman, nggak mungkin kan kalau misalnya dia berubah cuman pakai topeng doang gitu, badannya tanpa kostum apa-apa, nggak mungkin. Tapi dia berubah 180 derajat, berubah semuanya. Demikian juga kehidupan kita, teman-teman. Jadi perubahan yang kita alami harus 180 derajat. Nah, teman-teman, gue jadi keinget akan kisah dari Zakheus. Ya, kisah Zakheus ini ada di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ya. Yang menarik dari kisah Zakheus, teman-teman, di Lukas 19. Yang menarik dari Zakheus adalah dia mengambil keputusan waktu dia ketemu Tuhan Yesus. Dia ngambil keputusan untuk ketemu sama Tuhan dan dia mau menerima Tuhan. Teman-teman, Zakheus mengalami perubahan waktu dia ketemu sama Tuhan. Di ayat yang ke-1 dibilang gini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Yesus masuk ke kota itu. Di ayat yang ke-1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi teman-teman, gak ada rencana Tuhan untuk ketemu Zakheus. Tuhan lewat ke Yeriko cuman mau lewat doang. Gak ada dia sengaja lewat Yeriko untuk ketemu Zakheus, gak ada. Perubahan yang dialami Zakheus ini benar-benar terbukti bahwa Tuhan yang mengubahkan, dan juga dari sisi Zakheus juga yang mau berusaha untuk berubah. Nah, teman-teman gini, dia mengambil keputusan untuk menerima Tuhan. Zakheus itu mengambil keputusan untuk menerima Tuhan. Di ayat yang ke-3 dibilang, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Jadi banyak kerumunan, teman-teman. Zakheus nggak bisa berhasil menemui Tuhan. Susah banget, ya kan? Lalu badannya juga pendek, sebab badannya pendek. Jadi susah banget untuk dia ketemu sama Tuhan. Kalau tinggi enak ya teman-teman, bisa ngelihat ke arah yang jauh gitu pandangannya. Tapi dia pendek dan dia susah banget untuk ngelihat Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang ke-4 dibilang gini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Teman-teman, kalau Zakheus ngebela-belain, lari, naik pohon, mau ketemu Tuhan Yesus, berarti dia udah mendengar kabar baik ini, bukan? Dari sebelumnya, tentang siapa Tuhan Yesus. Makanya dia berusaha untuk ketemu sama Tuhan, naik ke atas pohon. Teman-teman bayangin, ini satu keputusan dari Zakheus untuk mengalami perubahan, teman-teman. Dia sampai naik ke atas pohon. Teman-teman, memang banyak proses yang harus kita lewatin kalau kita mau ketemu Tuhan. Contohnya Zakheus yang harus susah payah untuk ketemu Tuhan, dia harus
lari, harus ngelewatin banyak kerumunan, dia harus manjat pohon. Nah, tapi bertemu Tuhan Yesus adalah suatu keputusan. Teman-teman, Zakheus menerima Tuhan, dia segera turun untuk menerima Tuhan. Itu adalah satu bukti keputusan Tuhan, keputusan dari Zakheus. Di ayat yang ke-5 sampai ke-6 bilang gini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus bilang, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Artinya, teman-teman, ini adalah suatu keputusan dari Zakheus untuk menerima Tuhan. Dia langsung turun dari pohon itu untuk menerima Tuhan. Jadi ini keputusan yang diambil oleh Zakheus. Teman-teman, demikian juga kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami perubahan, kita harus mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, selanjutnya kita di dalam perjalanan untuk mengalami perubahan, tentunya ada sebuah proses yang kita alamin. Jadi di poin yang selanjutnya adalah proses, teman-teman. Untuk terjadi perubahan, kita harus diproses. Saat kita memberi diri diubahkan, maka saat itu juga kita mengizinkan Allah untuk mengatur dan menata ulang kehidupan kita sesuai kehendaknya dan untuk kemuliaannya. Nah, teman-teman, diproses untuk sebuah perubahan itu nggak gampang. Zakheus mengalami proses itu, teman-teman. Nggak gampang, teman-teman, untuk berubah. Contohnya gini, kalau kita dijahatin sama orang lain, kalau dulu kita bisa balas dengan kejahatan, tapi sekarang, teman-teman, kita udah nggak bisa kayak gitu lagi. Kalau kita mengalami bully, kita mengalami yang namanya dijahatin orang dan lain sebagainya, teman-teman, kita harus membalas dengan kebaikan. Kita harus mengampuni dia. Teman-teman, ini satu proses yang kita harus alamin. Ini satu proses yang harus kita kejar. Bahwa kita bukan manusia yang lama. Kita udah manusia yang baru. Kita punya kehidupan yang baru. Bahwa kehidupan kita yang sekarang, ketika kita mengalami bully, kita ngalamin dijahatin, difitnah, dan lain sebagainya, teman-teman, kita harus mengampuni. Bahkan lebih indahnya lagi, kita harus membalas dengan kebaikan. Susah nggak? Susah banget, teman-teman. Tapi inilah proses yang harus kita jalani. Inilah proses yang harus kita lewatin, teman-teman. Di Lukas 19, ayat yang kedua, dibilang gini, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Di situ dibilang gini, Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Teman-teman, kalau boleh dibilang, Zakheus adalah ketua dari mafia-mafia yang ada di kota itu. Dan juga di situ dibilang, dia adalah seorang yang kaya. Ini proses yang dialami Zakheus. Kita lihat, teman-teman, di ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Teman-teman bayangin, ini satu keputusan dari Zakheus untuk ngalamin perubahan yang membuktikan bahwa dia bukan manusia yang lama, dia manusia yang baru, dia punya kehidupan yang baru. Ini salah satu bukti, teman-teman. Di situ dibilang, "Tuhan, setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin. Ini ciri orang yang mengalami perubahan. Ketika seseorang mengalami perubahan, teman-teman, dia nggak akan lagi mikirin diri sendiri, tapi dia lihat sekelilingnya. Teman-teman bayangin, ini proses yang dialamin sama Zakheus dan dia jalanin. Bahkan dia yang memutuskan untuk memberikan setengah dari miliknya. Jadi 50% hartanya dia kasihin ke orang miskin. Belum lagi teman-teman gini, yang selanjutnya dibilang, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia ini kepala pemungut cukai. Dia memeras banyak orang. Bayangin, semua orang yang diperasnya, dia kembaliin uangnya 4 kali lipat. Kalau boleh gue bilang, Zakheus bangkrut hari itu secara finance. Secara ekonomi, dia bangkrut teman-teman. Habis semua. Tapi teman-teman, itu suatu keputusan dari Zakheus. Dia berubah 180 derajat. Yang tadinya mikirin diri sendiri doang, sekarang dia peduli sama semua orang. Dia minta maaf sama orang-orang yang diperasnya, melalui dia kembaliin 4 kali lipat. Nah, jadi teman-teman, proses yang kita alamin ini memang sulit banget. Makanya itu kenapa kalau kita mau berubah teman-teman, dari yang tadinya ngerokok sekarang kita nggak ngerokok, dari yang tadinya kita pecandu sekarang kita nggak nyandu lagi, itu susah banget. Dari yang tadinya kita berdosa sekarang kita nggak berdosa lagi, berusaha untuk nggak melakukan dosa lagi. Dari yang tadinya kita sering nonton pornografi sekarang harus meninggalkan semua itu, harus menghapus semua file-filenya. Teman-teman, ini sulit banget, apalagi kalau pornografi udah masuk ke pikiran kita. Teman-teman, ini sulit banget. Tapi teman-teman, itu adalah proses yang harus kita jalani. Kita harus terus maju. Teman-teman, yang harus kita ingat adalah gini, Tuhan Yesus punya kehendak yang baik buat kehidupan kita. Walaupun kita mengalami proses, itu percayalah ada sebuah janji Tuhan dalam kehidupan kita melalui proses yang kita alami. Jadi ada kehendak Tuhan yang baik teman-teman untuk setiap kehidupan kita. Teman-teman, bayangin, Zakheus mengalami proses itu, tapi di ayat yang ke-9, ketika dia mengalami proses itu, dia udah melewati semua proses yang dia lakuin. Teman-teman, di ayat yang ke-9 dibilang gini, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi teman-teman, ketika Zakheus mengalami proses, ketika kita mengalami proses, teman-teman setialah dalam proses itu. Kita harus tetap maju dalam proses yang kita alamin. Percayalah bahwa ada kehendak yang baik dari Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Contohnya dari Zakheus, teman-teman. Ketika dia melewati proses itu, seisi rumahnya diselamatkan juga. Teman-teman bayangin, jadi setiap kita, setiap kalian semua, kalian adalah pintu surga bagi rumah kalian. Jadi setialah dalam proses yang kita alamin, teman-teman. Karena kita menentukan perubahan seisi rumah, keluarga kita. Walaupun sulit, tapi percayalah, proses demi proses, ada janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah teman-teman, jadi setiap masalah yang menghampiri kita, Tuhan izinkan terjadi supaya kita ini diproses dan diubahkan. Jadi percayalah, setiap masalah yang ada adalah alatnya Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita.
Teman-teman, kalau saat ini kita mengalami masa-masa yang sulit, gue percaya ini gak mudah banget. Buat yang kerja, kita sebagian yang kerja ada yang kena PHK, sebagian yang kerja ada yang kena potongan gaji. Teman-teman, ini gak gampang, ini sulit banget. Sebagian dari kita yang kuliah mungkin harus online. Kita bergumul dengan internet kita yang lagi SMA dan SMP juga harus sekolah online. Teman-teman bayangin, kita banyak tugas numpuk. Nggak gampang teman-teman kita ngelewatin ini, tapi percayalah, ini semua Tuhan izinkan untuk kita mengalami perubahan hidup. Teman-teman, waktu Jumat Agung, gua teringat akan doa Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Teman-teman, di sana Tuhan Yesus berdoa bilang gini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Teman-teman, waktu hari Jumat Agung itu, gue merenungkan ayat itu. Gue disadarkan dari doa Tuhan Yesus itu, teman-teman. Jadi gini, hari-hari ini kita berdoa supaya wabah ini selesai, supaya masa-masa sulit ini berakhir. Gue sadar bahwa terkadang kita lupa memperkatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Waktu gue merenungkan ayat itu, gue berpikir bahwa gini, iya ya, kenapa gue berdoa supaya wabah ini cepat beres? Ibaratnya doa gue itu nuntut Tuhan untuk Tuhan cepat beresin, cepat selesaiin. Sedangkan apa yang gue utarakan itu adalah kehendak diri gue, kehendak pribadinya gue, bukan kehendak Tuhan. Teman-teman, gue jadi berpikir bahwa gimana kalau kehendak Tuhan berakhirnya berapa bulan lagi, berakhirnya nggak langsung tahun ini. Dan di situ gue sadar bahwa gini, berdoa itu adalah supaya kita mengerti kehendaknya, bukan memaksakan kehendak kita. Teman-teman, hari ini kehendak kita adalah wabah ini beres, wabah ini selesai, masa-masa sulit ini selesai. Memang itu kehendak kita, tapi mungkin ada kehendak Tuhan yang berbeda dari kehendaknya kita, teman-teman. Makanya itu teman-teman, kita hari ini disadarkan bahwa ketika kita berdoa, kita meminta Tuhan hikmat untuk kita bisa mengerti apa kehendaknya di balik masa-masa sulit ini. Jadi teman-teman, kalau hari-hari ini kita ngalamin proses masa-masa yang sulit, kita tanya sama Tuhan, apa kehendak Tuhan buat setiap kehidupan kita? Kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi buat setiap kita, gue percaya bahwa ada kehendak Tuhan yang baik untuk setiap kita. Gue percaya Tuhan mau mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita melalui masa-masa sulit yang hari ini kita hadapi. Jadi teman-teman, hari-hari ini kita berdoa supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan di balik masa sulit ini. Nah, teman-teman, gue mau menutup dengan dua ayat. Yang pertama, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan manusia. Teman-teman, kita ini diproses. Kita diizinkan mengalami masalah untuk suatu perubahan dalam kehidupan kita. Enggak gampang. Tapi percayalah, 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita sanggup melewati pencobaan-pencobaan yang kita alami. Di ayat yang terakhir,
Di Roma 8 ayat 28, teman-teman, jangan takut. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Gue mau nyorotin kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini, teman-teman, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk yang datang ke setiap kehidupan kita. Dia tetap turut bekerja. Artinya ada hal yang baik datang ke kita, ada hal yang buruk datang ke kita, semuanya dalam kendali Tuhan. Nah, teman-teman, satu hal yang pasti ketika kita diproses untuk berubah, kita nggak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya. Jadi teman-teman, jangan takut untuk melewati proses yang kita alami. Ada janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan ada perubahan besar yang akan kita alamin lewat permasalahan yang kita alami. So, teman-teman, kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kiranya firman ini bisa kita hidupi supaya kita bisa berubah ke arah yang lebih baik, supaya kita bisa. So, teman-teman, kiranya firman ini boleh menguatkan setiap kita. So, teman-teman, kiranya firman hari ini bisa menguatkan setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman hari ini boleh menguatkan setiap kami. Firman hari ini Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman hari ini boleh kami jalankan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau terus hadir bagi setiap kami. Engkau ada di dalam setiap kami untuk membantu kami mengalami suatu perubahan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang menyaksikan live ibadah hari ini. Kami berdoa supaya mereka terus diberkati, terus dikuatkan dalam proses yang mereka alamin Tuhan. Dikuatkan, disehatkan, Engkau yang menjagai mereka, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk setiap jemaat yang menyaksikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, stay safe, stay healthy buat setiap kita. God bless you and happy Sunday.